perekonomian itu bergantung pada konsumsi. Secara rata-rata seluruh negara di dunia itu level konsumsi berada di sekitar 50% dari PDB-nya masing-masing ya. Tidak hanya Memang di Indonesia ya Bu, berarti ya? periode-periode tidak hanya di Indonesia, bahkan Filipina sebelum pandemi itu di 60% dari PDB. Artinya memang secara natural konsumsi itu adalah sebagian besar dari PDB, sehingga kondisi pandemi ini betul-betul menghantam perekonomian di seluruh dunia, karena memang yang dihantam lebih dahulu memang bagian yang paling besarnya, yaitu konsumsi. Nah, tapi tentu di satu pihak konsumsi itu ada banyak ya, ada konsumsi pemerintah, ada konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi pemerintah tadi saya udah, sempat singgung sedikit bahwa pemerintah berusaha all out dan memang dalam kondisi seperti ini pemerintah boleh dibilang, hampir salah satu-satunya lah yang masih bisa bergerak ya, karena kan sektor swasta tergantung demand. Nah, tapi kita sebagai warga masyarakat juga untuk menghindari resesi yang bisa kita lakukan adalah misalnya untuk penanganan, keuangan pribadi ya, tentu kalau kita mengalami income shock, misalnya income berkurang, tentu pengeluaran kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Akan tetapi kalau kita tidak ada income shock atau income kita selama pandemi kan, kalau pegawai tidak terpengaruh ya, tergantung jenis pekerjaannya juga, maka kita kalau bisa tetap menjaga level konsumsi dan kalau bisa kita mengalihkan kepada produk-produk UMKM, produk-produk lokal untuk menstimulasi permintaan di perekonomian. Akan tetapi saya mengerti bahwa untuk masyarakat menengah ke bawah yang saat ini menerima perlindungan sosial, mungkin memang tidak banyak space ya, karena kan income secara umum menurun, ini mungkin untuk ekspansi konsumsi lebih terbatas. Akan tetapi secara umum kalau kita memang secara income masih sanggup, maka untuk menghindari resesi itu adalah sebenarnya kita konsumsi, tapi konsumsi produksi dalam negeri dan juga produk UMKM. Itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung perekonomian bangsa ya Bu Masyita. Nah kalau dari sektor swasta sendiri sepertinya apa yang harus dilakukan oleh sektor swasta agar mereka juga bisa ikut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi Indonesia? Ya. Nah, untuk sektor swasta ini sedikit lebih tricky. Di satu sisi ada sektor-sektor yang memang secara natural dia sensitif terhadap aktivitas ekonomi ya, terhadap kegiatan ekonomi. Jadi waktu PSBB misalnya kalau kita bilang jasa perdagangan, jasa makanan minuman atau akomodasi, otomatis demand-nya boleh dikatakan hampir tidak ada. Untuk sektor-sektor ini maka yang dilakukan adalah ini adalah tahun di mana periode bertahan ya, mempertahankan overhead sekecil mungkin agar pada saat perekonomian itu sudah siap pick up, sektor-sektor ini juga secara finansial masih dalam kondisi yang memang bisa kemudian melakukan percepatan kegiatan ekonomi. Tapi ada juga sektor yang boleh dibilang the winning sector. Dalam artian sebelum pandemi dia sudah tumbuh cukup tinggi di atas pertumbuhan ekonomi dan waktu pandemi karena demand-nya tinggi, dia juga tumbuh tinggi. Misalnya sektor-sektor telekomunikasi, kemudian makanan minuman yang direct, kemudian sektor-sektor jasa kesehatan dan financial sector juga. Jadi kebanyakan ini adalah high value added sector. Nah, sektor-sektor ini kalau bisa semakin digenjot dan semakin dibuat semakin efisien ya, karena kita tidak hanya tentunya mau melayani konsumen domestik di Indonesia, meskipun penduduk Indonesia juga basis yang cukup baik untuk ekspansi. Akan tetapi kalau kita bisa mengekspor jasa atau produk yang dihasilkan Indonesia karena kompetitif itu lebih baik lagi.